Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah Bapa kita yang mengaruniakan segala berkat-Nya dan yang menopang kita dari hari ke hari. Kita bersyukur setiap tahunnya kita mengingat kembali kematian Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tuhan telah menyerahkan nyawanya menggantikan kita yang seharusnya mengalami kematian. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang mematikan kematian kita. Dengan kematian Yesus, kita menerima pengampunan dari Allah Bapa. Kita digantikan posisinya oleh Yesus Kristus. Dan kita mendapatkan belas kasihan dari Allah. Dengan demikian kita diadopsi sebagai anak-anak Allah yang memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga. Itu bukanlah panggilan yang pantas kita lisankan kepada Allah, tetapi karena kita ada di dalam Kristus yang sudah menebus kita yang berdosa, yang telah memberikan kepada kita hidup dan nyawanya menggantikan kita, yang telah mendamaikan kita dengan Allah yang murka karena keberdosaan kita, yang telah memberikan pemulihan hubungan kita dengan Allah, dan yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk datang ke hadirat Tuhan Allah. Kematian Yesus bukan seperti kematian kita, di mana kita terpisah dari Allah karena keberdosaan kita. Kita menanggung hukuman karena kejahatan kita. Tetapi kematian Yesus itu menanggung keberdosaan kita. Kematian Yesus itu adalah kematian yang memberikan kepada kita jalan hidup yang baru. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepadanya, mengalami pengharapan baru di dalam kasih Kristus itu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita, Bapa yang baik, yang memberikan anaknya yang tunggal, yang harusnya kita binasa, namun digantikan oleh Yesus Kristus. Di atas kayu salib ada pengampunan, ada belas kasihan, ada penerimaan, ada rekonsiliasi, ada penyataan kehidupan yang kekal, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Juga pada saat yang sama, Tuhan menyatakan pengampunan, memohon kepada Bapa supaya kiranya kita mengalami pengampunan. Dan itulah inti dari cinta kasih dari Tuhan Yesus, pengampunan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita membawa pengampunan Yesus itu yang dikaruniakan Allah Bapa kita kepada sesama kita. Janganlah lagi ada kebencian di antara kita, iri hati, kedengkian, pertengkaran, pertikaian, dan segala hal-hal yang buruk. Marilah kita berdamai satu dengan yang lain, karena Tuhan adalah Tuhan yang memperdamaikan kita. Dan kita tahu, kita percaya, darah Yesus yang penuh kuasa itu, yang menghapuskan dan menebus kita yang berdosa. Dan kita akhirnya dinyatakan orang-orang benar, yang dibenarkan, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Darah yang benar-benar suci adanya. Tentulah kita dengan iman meyakini itu, seperti yang dituliskan di dalam keempat Injil, dan dinyatakan di dalam surat-surat yang ditulis para rasul, serta yang dikobarkan, diproklamasikan di dalam kitab Wahyu. Kita bersyukur seluruh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang telah dinubuatkan sejak di Taman Eden, dan dinyatakan dalam perjalanan umat manusia, sampai akhirnya Yesus Kristus anak Allah, inkarnasi sesuai dengan waktu dan kegenapannya. Itulah sebabnya saudara dan saya sekalian benar-benar bersyukur kepada Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang beroleh pengampunan di luar Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang beroleh pendamaian dengan Allah di luar Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang mampu mendamaikan kita dengan Allah, yang punya otoritas memberikan kepada kita belas kasihan, kecuali Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Kita bersyukur itu. Kita bersuka cita untuk itu. Dan kita merayakannya setiap hari. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bersama-sama mengingat terus
kematian Yesus dan menyadari bahwa kita sudah beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.